Unik memang kalau kita ngomongin soal fenomena trading forex. Walau dana yang kita miliki bisa berpotensi margin call atau habis, tetapi tetap saja trading forex masih banyak diminati oleh para trader, baik yang profesional ataupun yang masih awam. Padahal sebetulnya trading forex ini lebih disarankan pada trader yang sudah berpengalaman dan profesional, ketimbang yang masih awam. Tetapi pada kenyataannya, orang yang baru kemarin sore belajar trading sudah langsung masuk market forex. Bahkan sudah bisa show off habis-habisan ketika mendapatkan profit. Seakan mendapatkan uang itu semudah mendapatkan air hujan. Dan nggak tanggung-tanggung, setelahnya bisa bergelar master. Tetapi nggak lama, tiba-tiba hilanglah dari peredaran. Ternyata si master habis kejeblos investasi bodong. Ya beginilah uniknya. Padahal sebetulnya jika dipelajari dengan benar dan sabar, maka kita bisa benar-benar sukses sebagai trader forex. Trading forex sebetulnya banyak kelebihannya. Salah satunya adalah trading forex merupakan instrumen trading yang bisa melakukan transaksi dua arah. Sebetulnya sama sih seperti future market lainnya. Jika kalian tidak paham soal future dan ada juga spot market, nanti saya akan buat ulasan pada kesempatan berikutnya. Simpelnya begini, transaksi dua arah yang dimaksud adalah kalian bisa melakukan transaksi beli dan jual itu kapan saja. Kalian bisa lakukan transaksi jual tanpa harus beli dulu. Dan baik beli atau jual, jika arah dari prediksi kalian benar, maka sama-sama bisa mendapatkan profit. Tetapi jika salah, ya kalian bisa loss lah. Karena transaksi yang dua arah itu, artinya potensi mendapatkan profit begitu juga loss bisa lebih cepat dibandingkan dengan trading pada spot market yang hanya satu arah. Belum lagi ditambah dengan perputaran dana pada forex market yang begitu besar, yang mana mencapai 6,6 triliun US dollar per hari, sehingga membuat pergerakan marketnya jadi lebih liquid dan cepat. Kelebihan lainnya lagi, market forex itu buka 5 kali 24 jam, kecuali pada hari Sabtu dan Minggu. Dan masih banyak kelebihan lainnya. Karena kelebihan inilah yang membuat trading forex sering dikatakan sebagai instrumen trading yang tidak pernah padam dan anti resesi. Loh kok bisa? Kenapa? Ya simple, yang paling kentara adalah karena bisa melakukan transaksi dua arah tadi. Di mana misalkan saja akibat resesi membuat salah satu mata uang itu jatuh, sehingga mengubah arah market menjadi berbalik arah, maka kita tinggal mengubah arah transaksi kita saja. Misalnya, dari beli menjadi jual, atau sebaliknya. Dengan ditambah volume perputaran dana yang begitu besar, maka membuat market akan tetap bergerak cepat walau transaksinya berubah. Inilah yang membuat para trader sangat meminati trading forex. Hingga saking tak terkontrolnya dalam mengelola dananya, bukannya untung tapi malah menjadi buntung. Nah, sehubungan dengan soal resesi global yang diprediksi akan gelap pada 2023 ini, maka salah satu alternatif instrumen trading yang banyak diminati tentu trading forex ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa pandangan saya yang barangkali kalian bisa gunakan sebagai pendekatan dan edukasi bagi rencana trading forex kalian dalam menghadapi resesi global. Tetapi sebelum saya lanjutkan, disclaimer dulu ya, bahwa segala bentuk yang diposting pada video ini bersifat edukasi. Jadi, segala bentuk aksi yang teman-teman lakukan dalam mengikuti postingan ini menjadi
tanggung jawab masing-masing dari kalian. Dan sekali lagi ya, saya selalu ingatkan, lakukan manajemen resiko dengan benar, bukan benar-benar tanpa resiko. Salah satu cara Amerika dalam mengatasi inflasi yang tinggi di negaranya adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga. Dan ini pun sebenarnya adalah salah satu strategi yang sangat mungkin dilakukan oleh setiap negara jika menghadapi inflasi yang kian meningkat. The Fed menaikkan suku bunga acuan sejak Maret 2022 kemarin. Tingkat kenaikannya pun dari 50 basis point hingga 75 basis point. Dan mulai lebih rendah sejak akhir tahun 2022 kemarin. Tetapi kabarnya, The Fed akan menjaga suku bunga ini tetap tinggi hingga akhir 2023 untuk mengatasi inflasi di negaranya. Nah, kondisi ini tentu berimbas pada negara-negara lainnya yang menyebabkan pelemahan pada nilai mata uang lainnya terhadap nilai tukar dolar Amerika. Maka dengan barometer ini, kalian bisa menjadikan acuan ketika kalian akan trading pada pair-pair yang berhubungan dengan USD. Pada tahun 2022 kemarin, dengan rally-nya pergerakan indeks dolar akibat kenaikan suku bunga, membuat beberapa pair mayor bergerak cenderung biris atau turun, khusus pada pair yang USD-nya berada di belakang, dan bergerak trending bullish atau naik, khusus pada pair yang USD-nya berada di depan. Memang pada 2 bulan terakhir sejak November 2022 kemarin, pergerakan indeks dolar cenderung melemah, yang sangat mungkin disebabkan oleh penurunan pertumbuhan suku bunga, yang sebelumnya dari 75 basis point turun menjadi 50 basis point. Namun pelemahan indeks dolar ini bisa dikatakan hanya sebagai koreksi atau bersifat sementara. Karena kabarnya memang The Fed masih akan menjaga suku bunganya tetap tinggi di tahun 2023 ini guna menekan inflasi. Selain itu bisa kita lihat juga dari sisi teknis pada grafik indeks dolar. Pergerakan dolar sangat jelas terlihat tren bullish-nya. Dan sejak November 2022 mengalami penurunan yang sangat mungkin merupakan koreksi hingga saat ini. Dan kita bisa lihat secara teknis ini tertahan pada area demand dan juga tepat pada level support. Potensi pergerakan indeks dolar ini akan kembali bullish sangat mungkin terjadi jika The Fed mulai kembali menaikkan suku bunganya. Jadi wait and see ya. Kita bisa melihat yen. Yen merupakan salah satu mata uang favorit para trader dalam trading forex. Jepang yang memiliki mata uang yen ini merupakan salah satu negara yang sejak 2016 menetapkan suku bunganya minus 0,1%. Nah, inilah yang menjadi menarik diperhatikan dalam kondisi saat ini. Suku bunga yang minus itu dulu ditetapkan karena Jepang berharap ekonomi domestiknya bisa tumbuh. Logikanya, dengan suku bunga yang minus, maka akan memicu tumbuhnya iklim usaha dan banyak usaha baru, sehingga membuka banyak peluang kerja. Sehingga dengan begitu perputaran ekonominya pun akan semakin pesat dan ekonominya pun akan tumbuh. Namun dalam kondisi resesi global ini, tidak membuat hal tersebut menjadi sesuatu yang bisa memecahkan masalah di Jepang. Apalagi The Fed yang menaikkan suku bunganya secara agresif akibat inflasi tentu membuat nilai mata uang yen semakin terpuruk. Karena Jepang yang juga bergantung dari impor, maka membuat harga-harga barang di sana jadi naik tinggi dan berujunglah inflasi yang tinggi. Sebagai catatan, pada November 2022 kemarin, Jepang mencatatkan inflasinya pada level tertinggi yaitu 3,7% sejak 4 dekade terakhir. Dan endingnya, ekonomi Jepang pun turun 0,2% yang tercatat pada kuartal ketiga kemarin. Banyak ekonom senior Jepang memperkirakan Jepang akan masuk ke jurang resesi di tahun 2023 ini.
Lalu bagaimana jika kita trading forex pada pair yang mengandung yen? Nah, yang paling menarik jika kita melihat pada pasangan USD JPY dibandingkan dengan pasangan yen lainnya. Mengapa? Karena dengan melihat kondisi antara dolar dengan yen, maka kekuatan pergerakannya akan double atau double power. Kenapa? Jika USD menguat akibat kenaikan suku bunga dan yen melemah akibat resesi ini, maka kedua mata uang tersebut sama-sama mendukung pergerakan grafik USD JPY tergolong bullish. Perlu diingat ya, JPY atau yen yang berada di belakang USD JPY, jika JPY melemah, maka membuat grafik harga USD JPY terdorong bullish. Dan begitu sebaliknya. Dan ini jelas jika kita lihat pada grafik USD JPY, di mana sejak Maret 2022 kemarin, tepat USD mulai menaikkan suku bunga secara agresif, membuat pair USD JPY bergerak bullish secara signifikan. Dan pada masa itu juga yen sedang melemah dan mencapai puncaknya di awal November 2022 kemarin. Setelahnya harga turun yang sangat mungkin bisa dikatakan sebagai koreksi karena masih dalam koridor tren bullishnya. Dan ini juga mirip dengan apa yang terjadi pada indeks dolar ya. Jadi sangat jelas dolar memimpin pergerakan harga ini. Maka jika USD JPY ini benar menjadi koreksi, maka bisa diplot pada area ini akan menjadi hentakan balik untuk kembali bullish. Mirip seperti yang terjadi di Jepang, Inggris begitu juga Eropa berpotensi mengalami resesi di tahun 2023 ini. Ya tentu ini disebabkan oleh dampak dari pasca pandemi dan semakin diperparah lagi karena kelangkaan energi yang terjadi akibat perang Rusia dan Ukraina. Apalagi dalam hal ini Inggris dan Eropa turut campur dalam perang tersebut sehingga menyebabkan Rusia menyetop keran gasnya ke Eropa dan Inggris. Tentu kelangkaan energi ini membuat harga menjadi kian melambung tinggi sehingga terjadilah inflasi yang tinggi di sana. Apalagi ditambah dengan kenaikan suku bunga dolar yang agresif sejak awal tahun kemarin. Tentu hal ini membuat nilai euro dan pound sterling jatuh. Bahkan pada tanggal 26 September 2022, nilai tukar pound sterling ke dolar menjadi salah satu nilai tukar yang terkecil dalam sejarah. Kita bisa lihat saja grafik pasangan mata uang GBP USD dan Euro USD. Sangat jelas terlihat baik GBP USD dan Euro USD terseret miris sejak awal tahun 2022 hingga terakhir pada akhir September 2022 kemarin. Setelah secara agresif juga bank sentralnya Eropa dan bank sentralnya Inggris menaikkan suku bunga. Nah, ini yang membuat saya sebenarnya kurang berminat pada kedua pair ini untuk kondisi saat ini. Kenapa? Karena di samping Bank Sentral Amerika The Fed yang menaikkan suku bunga, kabarnya ECB Bank Sentralnya Eropa dan BOE Bank Sentralnya Inggris akan menguatkan suku bunganya juga untuk bisa menekan inflasi yang terjadi. Maka, walau saat ini kedua pair dalam koridor tren yang sedang bearish, pergerakan harganya sangat mungkin akan cenderung naik turun. Karena baik USD, Euro, dan Pound Sterling sama-sama saling menguatkan. Oleh karena itu, jika kalian trading pada pair ini, saran saya tradinglah dengan sistem swing trade. Dan berhati-hatilah ketika melakukan breakout trading. Jikapun kalian melakukan breakout trading, maka perhatikanlah area-area fake out atau manipulasi yang berpotensi bisa menjebak kalian ketika kurang jeli melihat tahanan yang ada. Mengapa USD CAD? Ya, apalagi jika bukan karena Kanada yang merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan menjadi salah satu eksportir minyak terbesar di Amerika.
Perekonomian Kanada sangat bergantung dari minyak. Naik turunnya harga minyak menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kanada. Lah, apa hubungannya dengan resesi? Potensi resesi atau melemahnya pertumbuhan ekonomi ini terjadi di sejumlah negara di dunia. Hampir sepertiga dari total negara di dunia diprediksikan akan mengalami resesi di tahun 2023 ini. Melemahnya pertumbuhan ekonomi inilah yang membuat permintaan terhadap minyak juga menjadi lemah. Sehingga tentu membuat harga minyak menjadi merosot. Belum lagi kenaikan suku bunga seperti yang dilakukan The Fed untuk mengatasi inflasi, dan ini juga akan diikuti oleh negara-negara di Eropa, sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi dan berimbas terhambatnya konsumsi bahan bakar. Nah, kondisi ini sangat jelas dilihat pada grafik USD CAD. Kalian mesti ingat di sini ya, bahwa naik turunnya harga minyak ini berbanding terbalik dengan pergerakan USD CAD. Bagi yang tidak paham, ketika harga minyak naik, maka akan membuat nilai dolar Kanada juga naik. Karena dalam pasangan USD CAD, dolar Kanada berada pada posisi di belakang, maka ketika harga minyak naik akan mendorong turun pasangan USD CAD. Begitu juga sebaliknya. Jika kita lihat pada grafik USD CAD, sejak April 2022, harga terdorong bullish walau tidak secara signifikan. Hal ini juga disebabkan karena faktor perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kondisi energi menjadi terbatas. Sehingga Kanada pun menjadi salah satu pengaman pasokan minyak dan gas yang terhenti dari Rusia. Maka inilah yang membuat antara terbatasnya energi tetapi dihadapkan juga dengan pelemahan terhadap permintaan akibat inflasi yang tinggi. Sehingga membuat kekuatan tarik-menarik USD CAD terjadi. Namun jika benar, efek dari kenaikan suku bunga yang akan terus dilakukan oleh Eropa dan Amerika melemahkan permintaan terhadap minyak, maka potensi pergerakan USD CAD akan bullish dengan double power. Karena dengan The Fed yang akan tetap membuat suku bunga tinggi berpotensi akan menaikkan indeks dolar Amerika. Sedangkan di satu sisi, pelemahan permintaan terhadap minyak akan melemahkan dolar Kanada. Sehingga inilah yang berpotensi mendorong USD CAD bisa bullish signifikan nantinya. Siapa yang nggak kenal gold? Jika dalam trading forex, emas yang berpasangan dengan USD simbolnya bernama XAU USD. Emas merupakan instrumen investasi yang sering disebut sebagai safe haven instrument. Dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi, para investor cenderung akan mengalihkan investasinya ke emas. Dan emas cenderung berkolerasi negatif terhadap USD. Maka seringkali ketika USD melemah, investor mengalihkan investasinya ke emas. Seperti apa yang terjadi ketika pandemi kemarin. Harga emas melambung tinggi karena para investor cenderung bersentimen negatif terhadap dolar, begitu juga pada saham dunia. Dan ini juga terlihat ketika The Fed menaikkan suku bunga secara agresif sejak Maret 2022 kemarin, yang cenderung membuat emas melemah atau bergerak miris pada XAU USD. Walau memang sejak November kemarin harga emas kembali menguat, sangat mungkin dikarenakan penurunan pertumbuhan suku bunga The Fed yang awalnya dari 75 basis poin turun menjadi 50 basis poin. Jika suku bunga USD kembali dinaikkan seperti kabar yang terdengar, maka USD akan menguat dan emas cenderung melemah. Karena USD berada di belakang dari pair XAU USD, maka sama-sama dengan melemahnya emas menekan XAU USD bergerak miris. Jadi perhatikan, jika harga XAU USD sudah berada pada area supply dan resisten, jika sesuai maka pergerakannya akan kembali miris. Nah, asik kan kawan? Tetapi tetap kembali saya ingatkan, disclaimer terhadap apa yang saya sampaikan ya. Ini merupakan prediksi yang bisa saja salah. Dan apapun bentuk yang kalian ikuti dari pemaparan saya menjadi tanggung jawab masing-masing. Ya, tidak ada prediksi yang sempurna. Tetap saja ada potensi salah.
Maka dari itu tetap ingat manajemen risiko yang baik dan jangan sampai tidak melakukan manajemen risiko. Karena apapun cara trading kalian, jika manajemen risiko kalian hancur, apalagi tidak punya manajemen risiko, tetap saja akan tamat. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Saya Agi, pamit undur diri dan terima kasih.